Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi bab 1 kelas 10. Ada apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk langsung kita lihat aja. Materi yang akan kita bahas ada pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi, dan cabang-cabang sosiologi. Sebelum kita masuk ke materi ilmu sosiologi, kita harus tahu dulu nih hal yang paling dasar, yaitu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang secara apa, bagaimana, dan untuk apa mempunyai karakter tersendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ternyata beragam dan cenderung berbeda-beda. Misalnya, seseorang tahu bahwa garam itu rasanya asin dan gula itu rasanya manis. Atau kalau kita naik kendaraan itu lebih cepat daripada berjalan kaki. Pengetahuan semacam ini disebut pengetahuan dasar atau pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari tanpa dituntut untuk mengetahui seluk-beluknya secara mendalam. Nah, itulah ilmu. Setelah kalian tadi sudah tahu apa itu ilmu, sekarang kita mulai perkenalan dengan sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu socios, berasal dari bahasa Latin, yang artinya teman, kawan, atau masyarakat. Dan logos berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kata, perkataan, atau pembicaraan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara bermasyarakat. Ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber. Auguste Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Contoh, di sini ilmu sosiologi mempelajari adanya hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan masyarakat yang melakukan tindak kriminal, di mana masyarakat yang melakukan tindak kriminal akan mendapatkan hukuman berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Ilmu sosiologi ini juga memantau bagaimana perkembangan lembaga-lembaga tersebut dari masa ke masa. Kalau menurut Emile Durkheim nih, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu tersebut. Misalnya, di sekolah, peserta didik diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Peraturan-peraturan tersebut memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan tugas kepada kita dan dikerjakan dalam tenggang waktu tertentu. Jika kita tidak mengerjakan tugas tersebut, guru akan memberikan sanksi kepada kita berupa hukuman atau pengurangan nilai. Sehingga mau tidak mau kita harus mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, sosiologi menurut Max Weber. Ia mengatakan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Apa sih itu tindakan sosial? Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Misalnya, ketika kita marah dan kita melampiaskan amarah kita kepada orang lain,
dengan cara mendorongnya atau memukulnya. Nah, itulah tindakan sosial. Bandingkan dengan seseorang yang sedang marah, tapi dia tidak melampiaskannya kepada orang lain. Lebih tepatnya, lebih menahan amarahnya, hanya berdiam diri. Hal tersebut tidak dapat dikatakan tindakan sosial, karena tidak adanya interaksi dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua tindakan tidak dapat dikatakan tindakan sosial tanpa adanya interaksi dengan pihak kedua. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kedua, bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis, serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang sudah ada. Yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis, yaitu teori yang mempersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Kemudian, menurut Robert Camerton dalam bukunya Sociology Today, Problems and Prospects pada tahun 1959, ia menyebutkan beberapa cabang sosiologi. Yang pertama, sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi keluarga, sosiologi kesenian, dan sosiologi ekonomi. Dari beberapa cabang-cabang tersebut, ia mengatakan cabang-cabang sosiologi merupakan hasil dari proses perpaduan antara ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Oke, sampai di sini dulu pokok bahasan materi yang kita bahas. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.